Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan analisis kami terkait jurnal Etnomatematika. Sebelumnya, akan saya perkenalkan anggota yang ada di kelompok 2. Yang pertama ada Nur Khairin Agustin dengan NIM 4101420004. Selanjutnya yang kedua ada Triska Nur Latifah dengan NIM 4101420012. Selanjutnya yang ketiga ada Anissa Rani Ayu Salsabila dengan NIM 4101140024. Selanjutnya yang keempat ada Prima Hari Wibisono dengan NIM 4101420029. Dan yang terakhir ada Kafidur Rohmah dengan NIM 4101420048. Di sini kami akan menganalisis jurnal yang berjudul Beginners Ethnomathematics, Barongko Cake Exploration as Mathematic Learning Resource. Selanjutnya, untuk tentang jurnal itu sendiri, yang pertama ada identitas jurnal, yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan, langkah, dan metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan, yang keenam saran, dan yang terakhir ada kelebihan dan juga kekurangan pada jurnal tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu identitas jurnal. Untuk judul, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Beginners Ethnomathematics, Barongko Cake Exploration as Mathematic Learning Resource. Untuk jurnal, yaitu Journal on Mathematics Education. Selanjutnya, penulis ada Hikmawati Patudin, Kamariah, dan M. Ihsan Nawawi. Selanjutnya ada ISSN, yaitu 2087 8885. Selanjutnya ada EISSN, yaitu 2407 0610. Selanjutnya ada volume dan nomor, volume 12 nomor 2. Untuk halaman, yaitu 295 sampai 312. Dan yang terakhir terbit pada Mei 2021. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu latar belakang. Matematika sering diajarkan di sekolah sebagai mata pelajaran yang bebas budaya dan tidak dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari, yaitu disampaikan oleh Rosa dan Ore, 2011. Padahal, matematika berakar kuat dalam budaya dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Abdullah, 2016, Brand and Chernoff, 2014. Konsep-konsep matematika muncul melalui pengetahuan dan perspektif manusia yang hadir dan berkembang secara alami dalam budaya tertentu tanpa melalui proses pendidikan formal. Zayadi, 2017. Hal ini menunjukkan bahwa matematika akan selalu digunakan dalam kehidupan masyarakat, betapapun primitifnya kelompok masyarakat tersebut. Namun, kebanyakan orang tidak sadar, dan masyarakat terkadang menganggap matematika itu sulit. Oleh karena itu, harus dapat menjembatani kesenjangan antara di sekolah dan di lapangan dengan menggunakan sumber belajar konstekstual. Patudin dan Raihana, 2019. Salah satu sumber belajar konstekstual yang dapat digunakan adalah budaya lokal. Salah satunya dengan kue barongko yang merupakan warisan budaya dari suku Bugis. Keakraban kue barongko di kalangan masyarakat dan siswa pada masyarakat Bugis menjadi peluang bagi guru untuk menggali dan memanfaatkannya sebagai sumber pembelajaran konstekstual untuk menjadikan pembelajaran matematika sekolah bermakna. Oleh karena itu, penulis meneliti kegiatan pembuatan kue barongko yang mengandung konsep matematika yang dapat digunakan untuk membuat desain pembelajaran matematika. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tujuan, langkah, dan metode penelitian. Untuk tujuan penelitian yaitu mengeksplorasi aktivitas yang melibatkan konsep-konsep matematika yang terdapat pada proses pembuatan kue barongko. Selanjutnya untuk langkah penelitiannya, langkah penelitian ini diawali dengan wawancara terlebih dahulu dengan informan, di mana yang menjadi informan adalah masyarakat suku Bugis.
Kemudian dikonfirmasikan melalui observasi langsung terhadap proses pembuatan kue barongko dan melalui dokumentasi sebagai data pendukung. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan pendekatan etnografi, di mana deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memperoleh dan menjelaskan informasi secara menyeluruh dan mendalam. Sedangkan etnografi adalah pendekatan kualitatif yang menggambarkan budaya. Untuk informan sendiri, yaitu adalah orang yang memiliki keahlian dalam membuat kue barongko. Kemudian perolehan data ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, tahap yang dilakukan setelah data terkumpul adalah menganalisis dengan menggunakan triangulasi metodologi. Next. Untuk yang keempat, ada hasil dan pembahasan. Dari proses pembuatan kue barongko diperoleh 3 konsep matematika, yaitu ada konsep pembagian, konsep kekongruenan dan kesebangunan, dan serta bentuk 3D. Untuk yang pertama akan dibahas konsep pembagian, di mana konsep pembagian dalam kue barongko ini terdapat pada proses pembuatan bungkus kue barongko, yaitu menggunakan daun pisang yang dibagi menjadi beberapa bagian. Jika panjang selai daun pisang yang telah dipisahkan dari pelepahnya dilambangkan dengan X, kemudian panjang salah satu sisinya daun yang digunakan untuk membungkus barongko dilambangkan dengan Y, dan jumlah daun pembungkus yang diperoleh dilambangkan dengan N, maka diperoleh persamaan yaitu N sama dengan 2X per Y. Di mana persamaan satu ini menyatakan banyaknya bungkus kue barongko yang diperoleh dari satu lembar daun pisang sama dengan 2 kali panjang daun pisang dibagi panjang salah satu sisi daun yang akan digunakan untuk membungkus barongko. Next. Untuk yang konsep kedua yaitu B, konsep kekongruenan dan kesebangunan. Konsep kekongruenan dan kesebangunan dalam pembuatan untuk bungkus kue barongko. Di lapisan tersebut tergantung pada ketersediaan daun. Secara umum, daun pelapis dan ukuran daun luarnya itu sama. Namun jika memiliki keterbatasan daun pisang, maka ukuran daun pelapis bisa dibuat menjadi lebih kecil, akan tetapi dengan bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Untuk yang pertama, yaitu ada konsep kongruenan, di mana kasus daun luar dan daun pelapis memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kedua daun itu memiliki konsep geometri yaitu kekongruenan. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar di layar ini. Next. Dari gambar daun tersebut dapat digambarkan secara geometri sebagai berikut. Di mana persegi panjang A, B, C, D. Secara karakteristik pada gambar tersebut, yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, di mana sudut A sama dengan sudut P, kemudian sudut B sama dengan sudut I, dan sudut C sama dengan sudut R, serta sudut D sama dengan sudut S. Untuk yang kedua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, di mana sisi AB sama dengan sisi PQ, kemudian sisi CD sama dengan sisi RS, kemudian sisi AC sama dengan sisi PR, dan yang terakhir sisi BD sama dengan GS. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya yang bertugas. Baik, terima kasih. Yang konsep kedua yaitu konsep kesebangunan. Konsep kesebangunan dalam kasus pembuatan kue barongko ini yaitu terdapat pada kasus ukuran daun pelapis lebih kecil dari ukuran daun luarnya. Kedua daun memiliki konsep geometri yaitu kesebangunan. Sesuai dengan konsep kesebangunan, dua atau lebih benda dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa daun yang berada di atas lebih kecil daripada daun yang berada di bawah, namun memiliki bentuk yang sama yaitu persegi panjang. Next. Dari daun tadi dapat digambarkan secara geometri sebagai berikut. Untuk daun yang pada bagian bawah
yaitu A, B, C, D, dan untuk pelapis bagian atas yaitu P, Q, R, S. Dari gambar tersebut, sifat-sifat kesebangunan berdasarkan gambar adalah yang pertama, sudut-sudut yang berkesesuaian sama besar, di mana sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Sifat yang kedua yaitu sisi-sisi yang berkesesuaian memiliki perbandingan yang sama, di mana sisi AB per PQ sama dengan AC per PR, sama dengan CD per RS, sama dengan BD per QS, sama dengan A per P. Next. Yang ketiga yaitu konsep bentuk 3D. Dalam pembuatan kue barongko, yaitu pada proses pengisian adonan ke dalam bungkus daun pisang yang sebelumnya sudah dibentuk menggunakan cetakan, yang menerapkan konsep bentuk 3D. Konsep bentuk 3D yang digunakan dalam pembuatan kue barongko dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prisma segitiga. Dalam membuat kue barongko, daun pembungkus perlu dibentuk sesuai dengan cetakan. Cetakan bungkus kue barongko yang digunakan mempunyai bentuk prisma segitiga. Cetakan dan kue barongko dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Next. Nah, setelah itu, cetakan tersebut bisa digambarkan secara geometri, yaitu berbentuk prisma segitiga. Dari itu, sifat-sifat prisma segitiga yang terdapat pada cetakan kue barongko, yang pertama yaitu memiliki 5 sisi yang terdiri dari 2 segitiga yang kongruen, sebagai sisi alas dan sisi atap, serta 3 sisi berbentuk persegi panjang. Sifat yang kedua yaitu memiliki 9 rusuk, dan sifat yang terakhir yaitu memiliki 6 titik sudut. Selanjutnya, saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih. Untuk konsep 3D selanjutnya dalam kue barongko yaitu ada volume prisma segitiga. Adonan yang dituang ke dalam pembungkus berbentuk prisma segitiga dengan takaran jumlah adonan yang dituang sama dengan setengah volume pembungkus kue barongko. Nah, karena pembungkus kue barongko berbentuk prisma segitiga, maka volumenya dapat dihitung dengan rumus, yaitu volume prisma segitiga sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Dengan luas alas sama dengan setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kemudian jika banyaknya adonan berbungkus dilambangkan dengan N, maka secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut, di mana N sama dengan setengah dikali volume prisma segitiga, kemudian volume prisma segitiga kita substitusi dengan luas alas dikali tinggi prisma sehingga menghasilkan hasil akhir, yaitu N sama dengan 1/4 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Next. Kemudian untuk bentuk kue barongko dapat digambarkan secara geometris seperti pada gambar di bawah ini. Dengan keterangannya, H prism untuk menunjukkan tinggi prisma segitiga, H triangle menunjukkan tinggi segitiga, dan B triangle alas segitiga. Konsep 3D yang ketiga dalam kue barongko yaitu ada volume setengah bola. Cara lain untuk menentukan jumlah adonan barongko berbungkus adalah dengan menggunakan volume setengah bola. Dari informasi yang telah didapat, adonan dapat dituang menggunakan sendok yang berbentuk setengah bola. Dan karena sendok berbentuk setengah bola, maka volume dapat kita tulis sebagai berikut. Volume setengah bola sama dengan setengah dikali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Dan untuk mengisi satu bungkus, adonan biasanya dituang 3 kali menggunakan sendok berbentuk setengah bola. Jika jumlah adonan berbungkus dilambangkan dengan N, maka secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut, di mana N sama dengan 3 dikali volume setengah bola. Kemudian kita substitusi volume setengah bola sehingga menghasilkan hasil akhir N sama dengan 2 dikali pi dikali R pangkat 3. Dan untuk model geometri sendok yang digunakan untuk menuang adonan dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya kue barongko dalam budaya Bugis sebagai masalah kontekstual dalam pembelajaran matematika.
Nah, dari pembuatan kue barongko dapat kita jadikan masalah kontekstual yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran matematika seperti berikut. Yang pertama, konsep pembagian, yaitu dari satu pelepah pisang, jika panjang pelepah pisang adalah 1,5 meter dan panjang pembungkus kue barongko adalah 20 cm, berapa banyak pembungkus kue yang dapat kamu dapatkan? Untuk yang kedua, ada konsep kekongruenan dan kesebangunan. Setelah mengamati bungkus kue barongko, dari hasil pengamatan tersebut, jelaskan sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan pembungkusnya. Dan yang ketiga ada konsep bentuk 3D, yaitu Indah berencana membuat kue barongko. Pertama, dia membuat adonan yang terbuat dari pisang yang dihaluskan, telur, gula, dan santan. Setelah itu, ia mengambil selembar daun pisang dan membungkus kue barongko dengan luas alas 36 cm persegi dan tinggi 15 cm. Agar adonan tidak tumpah, bungkus barongko hanya bisa diisi setengahnya. Berapa banyak adonan yang bisa Indah masukkan ke dalam bungkus? Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Kesimpulan. Penelitian menunjukkan bahwa warisan budaya seperti kue barongko masih dilestarikan dan dipelihara oleh masyarakat Bugis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan kue barongko mengandung atau menggunakan konsep matematika. Kemudian, konsep matematika yang digunakan terkait dengan pembagian, kesebangunan dan kekongruenan, serta bentuk 3D seperti prisma segitiga dan setengah bola. Hal ini menunjukkan bahwa kue barongko berpotensi untuk dijadikan sebagai starting point dalam pembuatan desain pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan budaya setempat. Selanjutnya, saran. Agar siswa selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas, diperlukan adanya inovasi dan inspirasi bagi guru, yakni salah satunya dengan menerapkan budaya dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas. Sehingga, proses belajar siswa menjadi bermakna karena sumber belajar matematikanya berasal dari budaya dan lingkungan setempat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan, penulis menggunakan referensi jurnal yang cukup banyak dan mendetail. Penggunaan teori dan referensi disajikan secara jelas dan runtut. Tujuan jurnal sudah sesuai dengan kesimpulan. Kemudian, bahasa yang digunakan oleh penulis sederhana dan mudah dipahami maksud serta tujuannya oleh pembaca. Yang kelima, hasil dan pembahasan dilengkapi dengan dokumentasi, gambar, serta ilustrasi bentuk. Selanjutnya, kekurangan. Hasil wawancara antara peneliti dengan informan kurang jelas. Kemudian terdapat beberapa penjelasan yang kurang lengkap, serta penelitian ini dikerjakan pada tahun 2021 dan menggunakan referensi yang cukup banyak. Namun beberapa referensi yang digunakan kurang update karena diterbitkan lebih dari 5 tahun sebelumnya. Bahkan ada yang 10 tahun sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.